Assalamualaikum sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, teman-teman sekalian, di momen kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengetahui sebuah voltase dari charger atau dari power supply ya, dan besaran arus yang keluar dari alat tersebut, yaitu dengan memakai alat ini teman-teman sekalian. Nah, ini dia USB multifunction tester. Seperti ini tampilan bungkusnya teman-teman. Nah, akan kita buka. Ini dia alatnya. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui alat yang seperti ini. Ada yang bilang alat ini adalah USB adapter ya teman-teman. USB adapter. Kenapa dia dikatakan USB adapter? Karena alat ini bisa memberitahu kita nilai dari suatu perangkat ya. Nilai voltasenya, nilai dari arusnya, nilai dari wattnya, dan yang lain-lain teman-teman sekalian. Kalau dibaca dari spesifikasi belakangnya ini, modelnya 60152, voltasenya itu DC dari 4 sampai 30 volt, currentnya dari 0 sampai 3 ampere teman-teman. Support untuk quick charge 3.0 dan super VOC ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, untuk cara pengaplikasian USB adapter ini sendiri, caranya itu teman-teman, kita harus mencolokkan jacknya ini ke sebuah adaptor atau ke sebuah power bank ya. Jadi sehingga dia bisa bekerja, displaynya ini memunculkan suatu angka-angka, memunculkan suatu spesifikasi di antaranya voltase, ampere, watt, dan timer ya, timing. Nah, dia ada 4 kategori yang seperti ini teman-teman. Nah, sekarang akan kita coba eksperimen pertama kepala charger merek Oppo ini teman-teman sekalian. Nah, charger ini pernah saya perbaiki ya teman-teman sekalian. Bagi yang mau menonton silahkan cek videonya di sini, sudah ada saya sediakan. Kalau kita baca di sini outputnya itu 5 volt di kisaran 2 ampere ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang akan kita coba. Kita membutuhkan suatu cok ya, cok seperti ini. Nah, ini kita masukin kemari. Setelah itu ini kita masukin kemari. Oke, ini nampak ya teman-teman. Nah, ini saya tutupi dulu dari lampu utamanya. Di situ terbaca voltnya 5,11 ya. Arus dari sini sebelum dikasih beban yaitu 5,11 volt, ampernya masih 0, wattnya masih 0, timenya masih 0. Sekarang akan coba kita mencas suatu handphone. Nah, setelah dicolokin jack handphonenya, arusnya mengalir ke handphonenya di arus 5,35 volt teman-teman. Arusnya naik menjadi 5,35-37 volt. Nah, ini dia berubah-ubah. Sementara arusnya pertama tadi di 87 mA, sekarang di 1,45-47 ampere teman-teman sekalian. Di kisaran watt berapa ini? 7,59 sampai 8 watt ya teman-teman sekalian. Karena rumusan watt ini adalah voltase dikali ampere ya, dapatlah dia hasilnya wattnya ini teman-teman sekalian. Sementara yang di atas ini waktunya ya, waktu penchargeran oleh sebuah handphone ini nanti terekam di atas ini teman-teman sekalian. Oke, artinya kepala charger ini dengan akurasi tadi di 2 ampere mendekati ya, di 1,50 ampere seperti itu teman-teman, dia di atas 1 ampere. Artinya kepala charger ini masih dalam keadaan baik. Oke teman-teman, mantap. Sekarang kita akan beralih ke
perangkat yang lain. Nah, ini dia. Ini videonya pernah saya buat di sini, teman-teman. Nah, ini adalah suatu kombinasi antara charger laptop dan modul charger mobil ya. Dua kepala seperti ini saya padukan sehingga dia bisa mencas sebuah handphone dan aplikasi dan perangkat yang lainnya seperti lampu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, ataupun perangkat yang mengkonsumsi 5 volt, teman-teman sekalian. Nah, sekarang akan kita coba ukur akurasi dari alat yang pernah saya buat ini. Oke. Kita akan cokkan dulu ini ya, teman-teman sekalian. Ini akan saya cokkan ya. Baik, lampunya hidup. Sekarang akan coba kita tes yang paling atas ini. Nah, dia seperti ini. Nah, yang paling atas ini sebelum dikasih beban, voltasenya hampir sama dengan kepala charger OVO tadi ya, teman-teman. 5,16. Yang lainnya masih 0. Sekarang akan coba kita charger. Yuk. Nah, dia naik di 5,17 volt ya. Besaran ampernya yang pertama itu tarikan pertama 87 mA. Kemudian wattnya 4,40 watt. 4,40 watt. Akan kita lihat apakah bergeser ampernya, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Sepertinya dia tetap di 85 ampere ya, atau 850 mA, teman-teman. Tidak sampai 1 ampere. Nah, sekarang akan kita coba yang bawahnya. Nah, kalau yang ini malahan lebih rendah. Di voltase 4,84 volt. Ampernya 77. Nah, ini malah makin berkurang di 46 ya. Hampir 50 mA. Maksud saya 500 mA, teman-teman, atau 50 ampere. Ini malah makin rendah. Oke. Nah, akan kita rubah lagi ya ke bawah sini. Oke, ini ampernya lebih besar dari yang atas ya. Artinya alat yang saya buat ini bisa bekerja untuk mencarger ya sebuah handphone Android seperti ini. Dan bisa digunakan untuk urgensi apabila charger utamanya itu tidak terpakai atau lagi rusak ya, teman-teman. Ide seperti ini bisa menggantikan charger yang telah rusak ya, kombinasi antara charger laptop bekas dan modul charger yang di mobil, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke perangkat yang ketiga. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah power bank yang pernah saya buat juga ya, videonya di sini, silahkan dicek. Nah, tampilannya seperti ini, memakai display ya di depan. Nah, ini arusnya, kapasitas baterainya di dalam 92% ya, masih banyak. Oke, sekarang akan kita tes ya, kita coba. Ini kita masukkan ke mari. Nah, power bank yang saya buat ini di slot yang pertama, setelah dimasukkan beban handphone seperti ini, voltasenya hampir sama dengan yang sebelumnya di 5 volt ya. Rata-rata sama ya, teman-teman, untuk mencarger sebuah handphone itu di 5 volt ke atas ya. Kalau dia di 5 volt ke bawah itu kurang baik, teman-teman. Nah, ampernya ini di 0,85 ampere atau 850 mA, teman-teman, di 4,30 watt. Nah, seperti itu dia. Oke, sekarang kita coba ke slot selanjutnya.
Oke, kita tunggu. Nah, ini sama ya, antara kanan dan kiri. Voltasenya itu di 5 volt. 5 volt lebih sedikit, dan arusnya itu hampir 1 ampere seperti itu, teman-teman. Oke, jadi dengan alat ini saya mengetahui besaran arus yang dikeluarkan dari power bank yang saya buat ini ya, teman-teman, setelah dikasih beban. Beban itu adalah colokan charger yang seperti ini. Artinya power bank yang saya buat ini masih bekerja dengan baik, bisa mencharger sebuah handphone. Oke, teman-teman, kita beralih ke perangkat selanjutnya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah baterai pack 12 volt. Bagi teman-teman yang mau menonton, melihat video pembuatan ini, silahkan dicek juga ya di sini, teman-teman sekalian. Nah, ini arus outputnya itu dikeluarkan oleh modul-modul USB seperti ini, teman-teman. Di besaran arus 5 volt ya, bisa mencharger dan menghidupkan perangkat-perangkat yang lainnya seperti ini juga, power bank ini. Oke, sekarang akan kita coba kita hidupkan. Akan kita uji lagi melalui USB adapter ini, memakai USB adapter ini, teman-teman. Oke, ini slot yang bawah ya. Nah, slot yang bawah ini dia mengeluarkan arus 5 volt ya, 5 volt, 5,04 volt seperti itu. Akan kita masukkan bebannya. Kita charger sebuah handphone. Nah, tegangannya di 5,6, 5,4 volt seperti itu, kawan-kawan. Arusnya di 0,85 ampere atau 850 mA. Hampir sama ya. Mirip-mirip sama yang tadi juga, di kisaran besaran arus 1 ampere, kawan-kawan. Oke. Untuk slot yang di atas akan kita coba juga. Nah, ini kelihatannya lebih besar ya. Kita colokin. Loh, malah dia mati ya, off ya, kawan-kawan. Mungkin ada kesalahan ya di sini ya, malah dia mati ya. Nah, ini off, dia tidak terbaca, kawan-kawan. Nah, di sini ada tombol reset ya. Nah, seperti ini. Nah, dia tetap off, teman-teman. Saya tidak tahu kenapa ya. Nah, off. Oke, kita abaikan saja. Sekarang akan kita coba ukur di modul quick charge ini ya, quick charge yang sebelah sini. Nah, untuk prakteknya ini kita akan memakai handphone yang quick charge juga ya. Kita akan coba ganti handphonenya, kawan-kawan. Nah, ini dia handphonenya, teman-teman. Sekarang akan kita tes apakah dia betul-betul bekerja dengan baik. Model chargernya ini ya. Ini voltasenya di 5,18 volt ya, kawan-kawan. Kita colokin. Nah, dia di arusnya 1,66, 65-66 ampere. Wattnya itu 15,30, teman-teman sekalian. Lumayan besar ya. Dia naik di 9,18 volt, teman-teman. Itu adalah ciri-ciri suatu modul charger ya, quick charge. Dia tegangannya, voltasenya naik, teman-teman, di 9, sekian volt. Ampernya itu juga naik 1,68, hampir 1,70 ampere, kawan-kawan sekalian. Besaran wattnya itu adalah 15,3029, berganti-ganti ya, teman-teman. Oke.
sehingga nanti handphone ini bisa dicas dengan cepat ya pakai modul ini. Oke, kita beralih ke perangkat selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia mungkin yang terakhir yang akan kita uji ya. Ini adalah modul charger yang 33 watt. Artinya ini fast charging ya teman-teman. Benar-benar fast charging dia ya. Sebagai bahan penutup, kesimpulannya adalah kalau teman-teman memiliki perangkat sebuah charger atau power supply atau power bank yang teman-teman buat atau ciptakan atau beli dari toko online seperti itu, teman-teman bisa memperhatikan bagus atau tidak bagusnya suatu alat yang teman-teman miliki ya. Semakin ampernya semakin besar, tarikannya semakin besar, semakin cepat pula handphone teman-teman itu bisa di charge seperti itu. Kita bisa lihat dan baca dari USB adapter ini. Itu yang bisa saya ambil kesimpulan dari alat USB adapter ini kawan-kawan sekalian. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memilah-milih nanti USB adapter seperti ini. Baik teman-teman, cukup sekian video ulik-ulikan ya, atau sebuah review dari suatu alat yang saya beli di momen kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, membantu teman-teman untuk juga memiliki alat seperti ini atau dalam proses pembelian memilah-milih alat seperti ini. Karena sangat membantu kita ya dalam dunia perelektronikan ini teman-teman sekalian. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di klik like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.